Waktunya Gen Liga Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anisiliki wal wafa. Amma ba'du. Anak-anakku sepenliga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amalan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Beberapa ulama berpendapat salat tepat waktu ini adalah salat di awal waktu, ketika mendengar adzan kemudian langsung kita salat. Ada juga ulama yang mengatakan as-salatu ala waktiha ini adalah sholat ketika waktu tersebut. Jadi waktu sholat duhur ya sholat duhur, ketika sholat asar ya sholat asar. Summa ayu ya Rasulullah, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kalau dulu jihadnya itu melawan kafir Quraisy, ya, melawan orang Belanda, naik kuda, membawa pedang. Kalau sekarang ya, jihad itu melawan kebodohan, ya. Jihad melawan kemiskinan, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Summa ayu ya Rasulullah, birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini ketika masih hidup maupun bahkan orang tua sudah meninggal dunia. Anak-anakku sekalian, dari hadis ini bahwa 3 amalan yang paling disukai oleh Allah, salah satunya yaitu sholat, ya. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Sejarah sholat, ya, kita tidak bisa menghilangkan dengan namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, 3 tahun sebelum Nabi Hijrah. Ini mengandung hal yang luar biasa. Kenapa? Karena awal dari surat, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kata-kata yang diawali dengan kata subhana ini berarti ada peristiwa besar nanti yang akan terjadi, yang tidak bisa dinalar dengan pikiran. Karena itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke naik ke langit tingkat 7, ini berjarak hanya dalam waktu semalam saja. Luar biasa. Kalau dipikirkan dengan pikiran dan logika, jelas tidak akan masuk akal. Tapi kalau kita berpikir dengan hati dan keimanan, itu adalah kehendak Allah, ya, itu adalah kekuasaannya Allah. Bahwa ada kekuatan besar yang menjalankan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah berjalan sendiri, ya. Ada kekuatan besar yang membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit tingkat 7 ke Sidratul Muntaha, ya. Dan untuk menerima perintah sholat 5 waktu, ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga sebagai hiburan, ya, Allah kepada Rasulullah. Hiburan karena pada saat itu Rasulullah mengalami yang itu tahun-tahun kesedihan, ditinggal meninggal oleh istri tercinta yaitu Siti Khadijah, kemudian ditinggal meninggal oleh pamannya Abu Thalib, ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy yang makin perbuatannya makin tidak karu-karuan. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Taif dilempari oleh orang Taif dengan batu, ya. Karena tahun kesedihan, Allah bermaksud menghibur. Kalau kita orang biasanya kalau sedih kita butuh hiburan, piknik. Nah, ini Allah mengajak Rasulullah piknik, jalan-jalan, ya, dijalankan. Makanya kalimatnya dijalankan, bukan berjalan sendiri tapi dijalankan, ya. Maha suci Allah yang memperjalankan, ya, jadi Allah yang menjalankan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit tingkat 7, ya. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, ya. Ada hikmah di
di balik itu semuanya. Ya. Hikmahnya apa? Yang pertama, manusia ini lebih unggul daripada malaikat. Kenapa? Karena Rasulullah ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa ke langit tingkat 7 selalu ditemani oleh malaikat Jibril. Tetapi ketika dari langit tingkat 7 sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak kuat untuk mengikuti Rasulullah. Berarti manusia dengan malaikat lebih kuat manusia, lebih kuat keimanannya manusia daripada malaikat. Itu kalau manusianya manusia yang seperti golongannya Rasulullah, ya. Tapi kalau seperti kita, ini biasanya al-imanu yazidu wa yanqusu, iman naik dan turun. Kalau iman kita naik, itu kita bisa melampaui malaikat. Kalau kita imannya turun, kita bisa melampaui namanya iblis dan setan, ya. Maka dari itu, mari di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada hikmah yang tersembunyi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj untuk mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah suatu kewajiban kita, ya, bukan beban kita. Sebenarnya asalnya 50 kali. Berhubung Allah sayang kepada kita, makanya diundur, dipotong, didiskon sampai 5 waktu sehari semalam. Itu pun dari pengamatan banyak yang melalaikan 5 waktu itu. Kadang jarang, ya. Subuh ketiduran, duhur kecapean, asar kelupaan, maghrib kelelahan, ya. Isya hilang, ya. Jadi banyak sekali waktu-waktu kita yang kita buang percuma dan kita lupa pada kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah, khususnya sholat 5 waktu. Karena apa? Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang dihisab pertama kali, ya, ketika kelak nanti di akhirat, yaitu sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka baik pula seluruh amalan kita. Tapi kalau sholat kita jelek, maka jelek pula lah seluruh amalan kita. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, mari kita perkuat iman kita rajinkan sholat kita semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan barokah. Bismillah. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa huwa muwaffiqul muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen, kembali lagi di Gen Liga Podcast. Give positive impact. Sobat Gen, gimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Seperti yang kita tahu, pembelajaran tatap muka sekarang diberlakukan 25% siswa per kelas. Itu artinya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan. Sobat Gen, tahu nggak bahwa hari Senin tanggal 28 Februari 2022 akan diperingati dengan Isra Mi'raj. Saya Mita Ariansi sebagai podcaster hari ini akan membicarakan tentang Isra Mi'raj dengan salah satu guru di SMP Negeri 53. Halo Pak Kis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukisno SPDI ini adalah guru PAI di SMP Negeri 53 Surabaya. Pak Kis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat, tetap sehat, semangat terus. Semangat. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, kita mau dasarnya dulu. Di Islam sendiri, Isra Mi'raj itu apa sih Pak? Iya, Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu, kalau dibilang itu satu peristiwa yang luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Karena di dalam Al-Quran itu diawali dengan kata-kata Subhanallah. Kata-kata yang diawali, ayat yang diawali dengan kata Subhana, ya, atau Maha Suci Allah, itu berarti ada peristiwa besar setelahnya. Gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa.
kalau dipikirkan dengan akal, logika tidak masuk. Ya. Tapi harus dipikirkan dengan hati dan keimanan baru masuk. Ya. Nah Pak Ki, seperti yang telah saya baca, yang telah saya cari tahu dan pelajari, Isra Mi'raj sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjid mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya itu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau boleh tahu waktunya itu seberapa cepat Pak? Iya. Kalau dipikirkan dengan logika, hitung-hitungan matematika ya, jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, itu beberapa puluh kilometer ya. Itu kalau jauh, jadi kalau ditampuh dengan perjalanan biasa, pada saat itu kan kendaraan yang paling cepat kan kuda atau unta yang berlari. Itu sampai berhari-hari ya, sampainya di Masjidil Haram. Nah ini peristiwa ini hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit tingkat 7 kembali lagi, itu hanya dalam ditempuh waktu hanya semalam saja. Semalam. Ya, jadi luar biasa. Luar biasa. Ya. Berarti gini, kalau seperti itu dipikir dengan logika kan nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi kalau dipikirkan dengan keimanan, yakin bahwa ada kekuatan besar, ya, big power, secret, ya, yang menjalankan semuanya itu. Ya. Artinya bahwa Rasulullah tidak sendirian, tapi dijalankan, Betul. ya, diajak gitu. Seperti itu. Jadi dalam waktu semalam kembali lagi ke itu pulang PP semalam. Seperti yang tadi Pak Kis bilang bahwa dalam waktu beberapa kilometer dan tidak bisa dilogika sebenarnya. Respon saat itu orang-orang saat itu mendengar cerita Nabi Muhammad itu seperti apa Pak? Ya, setelah peristiwa itu terjadi, kemudian Rasulullah kembali dan menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang imannya masih lemah, itu beliau malah murtad kembali, tidak percaya pada Islam. Tapi ada beberapa pula sahabat yang imannya kuat, malah semakin kuat dan membenarkan tentang peristiwa tersebut. Ya, salah satunya yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika Abu Bakar mendengar kabar Isra Mi'rajnya Rasulullah dari orang lain, ya Abu Bakar langsung mendatangi Rasulullah sendiri, ingin mengetahui kebenarannya ceritanya. Rasulullah memberi penjelasan dan langsung Rasulullah setelah menceritakan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq langsung berkata, "Shadaqta ya Rasulullah, engkau maha benar ya Rasulullah." Semakin percaya ya, ya. Sehingga saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq ya, karena sebabnya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tadi. Ya. Lalu peristiwa Isra Mi'raj ini apa sih Pak, untuk keberlangsungan umat Islam itu seperti apa? Gini, jadi kita harus tahu dulu awal mula dari peristiwa Isra Mi'raj ini kenapa ya. Saat itu Rasulullah mengalami yang namanya Amul Husni atau tahun kesedihan ya, berawal dari meninggalnya Siti Khadijah, kemudian meninggalnya paman beliau Abu Thalib ya, kemudian banyak orang-orang kafir yang semakin memusuhi beliau, kemudian ketika hijrah di Taif dilempari batu ya, ini tahun kesedihan namanya. Akhirnya Allah menghibur ya, ini hiburan untuk Rasulullah, diajak jalan-jalan, jalan-jalannya nggak tanggung-tanggung ya, tadi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke langit tingkat 7 ya. Jadi dalam waktu semalam pun ya, dan beliau juga naik kendaraan yang super ekspres cepat sekali, Buraq ya. Jadi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa ke langit tingkat 7 ya, itu dengan Buraq dan dikawal dengan malaikat Jibril. Masya Allah. Luar biasa. Kalau biasanya kita berpergian pasti pengawalnya manusia biasa. Kalau Rasulullah dikawal malaikat. Ya. Ini adalah hiburan untuk Rasulullah. Ya, jadi peristiwa ini sekaligus juga menandai bahwa adanya wahyu yang akan diterima oleh Rasulullah ketika itu. Ya. Wahyunya apa? Perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang awalnya ketika Rasulullah mendapat perintah itu awalnya 50 kali. 50 kali. Kemudian Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa, minta untuk
diberi kelonggaran karena umatnya Rasulullah besok itu kecil-kecil. Kalau umat dulu besar-besar ya, umurnya juga panjang-panjang. Nah sekarang umatnya Rasulullah itu kecil-kecil ya. Jadi dan umurnya pun juga nggak panjang. Jadi takutnya kalau 50 waktu, wah sehari semalam semper sih ya. Jadi kaki bisa ini capek. Nah, akhirnya diberi kelonggaran 5 kali sehari 5 waktu. Okay. Jadi perintahnya sholat 5 waktu. Nah ini bedanya ya. Kalau ibadah lain wahyunya itu melalui malaikat Jibril. Jadi contoh puasa itu melalui malaikat Jibril, haji juga, zakat juga. Tapi kalau sholat ini langsung dari Allah. Jadi langsung dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya mengantarkan saja, dan itu pun berhenti sampai di langit tingkat 7. Naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak kuat, ya, tidak mampu untuk mengantarkan lagi. Sehingga Rasulullah yang naik sendiri, yang bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat langsung dari Allah. Berarti sholat itu sangat-sangat penting sekali. Tidak dijadikan beban sholat itu ya Pak. Kewajiban kita sebagai manusia. Ya, ini ada salah satu hormat kepada Rasulullah juga ya, karena bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita ya dalam bentuk sholat itu. Kenapa disampaikan kepada Rasulullah Muhammad ya langsung ya, tidak melalui Jibril ya, karena inginnya umatnya Rasulullah ya itu sama dengan Rasulullah, pilihan semuanya ya. Karena itu sholat itu langsung diperintahkan oleh Allah ya. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah dan kita Rasulullah ya harus melaksanakan sholat itu, bukan beban tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terima kasih Pak Ki sudah menjelaskan panjang lebar. Iya, ini sebenarnya kurang panjang durasi ya. Tapi sudah mencakup seluruh intinya tadi, betul. Nah Sobat Gen, itu tadi adalah pembicaraan kita tentang Isra Mi'raj yang dapat menghasilkan wahyu perintah untuk sholat. Kita sebagai manusia tidak boleh menjadikan sholat adalah beban. Sholat adalah kewajiban dan menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diucapkan Pak Kis tadi, harapannya adalah setelah menonton video ini bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kis, terima kasih sudah datang ke podcast Gen 3. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang keliru atau waktu yang terbatas. Iya Pak. Semoga kedepannya sehat selalu dan sukses terus. Amin. Saya Mita Ariansi mewakili seluruh tim Gen 3 Podcast mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen 3 Podcast, give positive impact.